kamu jika mulut kita ini lebih berbahaya dari seekor harimau? Mulut kita bisa membuat orang marah, ketawa, kesel, atau senang. Oleh karena itu, lebih baik mulut kita berkata baik atau diam. Atau langkah lebih baiknya mulut kita digunakan untuk baca Quran. Hebat bukan? Dapat pahala juga kita ya. Keren pokoknya. Atau selain baca Quran, bisa juga kita berzikir pada Allah. Mengingat kepada Allah dengan lafaz yang baik. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Bagus bukan? Atau mulut kita digunakan untuk membaca buku pengetahuan, sehingga kita banyak ilmu yang didapatkan. Keren bukan? Nah, mulai hari ini yuk jaga mulut kita agar bisa berbicara baik-baik saja, atau kalau tidak kita diam saja, oke? Anak-anak yang soleh dan soleha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 1. Pada kesempatan kali ini, sebelum belajar seperti biasa, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikan pemahaman yang baik padaku, dan jadikanlah aku ke dalam orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini kita dapat atau menambah kesolehan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, pada kesempatan hari ini atau kali ini kita akan mempelajari tentang perilaku terpuji. Apa itu perilaku terpuji? Perilaku terpuji merupakan segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Perilaku terpuji juga disebut dengan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Salah satu perilaku terpuji adalah berkata baik, sopan, dan santun. Berbicara yang baik adalah tidak berkata kasar, tidak berbicara kotor, dan tidak menyakiti orang lain. Berkata baik berarti apa yang diucapkan mengandung kebenaran dan bermanfaat buat kita ataupun orang yang diajak bicara atau diomongkan. Karena dalam agama Islam ada sebuah hadis, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak berkata baik, lebih baik kita diam. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam sopan santun ketika kita berbicara. Sopan sendiri berarti hormat atau takdim sesuai dengan kebiasaan yang baik. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku yang baik dan tidak menyakiti orang lain. Sekali lagi, sopan berarti hormat sesuai dengan kebiasaan yang baik, dan santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku yang baik dan tidak menyakiti orang lain. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, selanjutnya adalah berbicara sopan dan santun. Berbicara sopan dan santun adalah contoh sikap yang baik. Berbicara kepada siapapun harus sopan dan juga santun.
kita berbicara dengan teman harus sopan, harus santun juga, apalagi kepada orang tua kita, ayah bunda kita, abi umi kita, ataupun kepada ustadz kita. Contoh sopan dalam berbicara. Pertama, berbicara dengan nada yang halus, tidak pernah berbicara dengan nada yang tinggi atau membentak. 3. Selalu menjaga agar tidak berkata kasar maupun kotor. Selanjutnya, contoh sopan santun dalam berbicara. Setelah kita mengetahui dari contoh yang 3 ini, kita lanjutkan dengan contoh yang lainnya, yaitu tidak memotong pembicaraan orang lain. Ketika ada guru, siapapun berbicara, maka tidak boleh dipotong terlebih dahulu sebelum pembicaranya selesai. Yang kelima, saling menghargai pendapat orang lain dan berhati-hati apabila mengikatkan atau mengutamakan kebersamaan dan kerukunan. Ketika dalam kelas kita harus lebih rukun, sehingga kalau kita berkata baik, kita disenangi oleh teman kita disenangi oleh orang tua kita ketika di rumah, kita juga disenangi oleh guru kita, bahkan masyarakat pun akan senang terhadap kita semua. Sekali lagi, yuk berbicara yang sopan, berbicara yang baik, dan berbicara yang santun. Kalau belum mampu, maka lebih baiknya kita diam saja. Demikianlah pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, semoga bermanfaat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.